Selama 20 tahun mengabdi di SMAN 1 Katingan Hulu, tantangan terberat yang saya hadapi adalah akses jalan dan sinyal internet yang belum memadai. Letak geografis Katingan Hulu yang berupa daerah dataran tinggi dan hutan perbukitan menambah jarak antara sekolah ke kabupaten semakin sulit dijangkau. Pada kondisi cuaca normal saja, durasi perjalanan 8-9 jam. Apalagi jika pada kondisi cuaca hujan, durasi perjalanan tidak dapat diprediksi karena hambatan atau rintangan yang dilalui di perjalanan sangat beragam. Mulai dari kerusakan kendaraan hingga kondisi jalan yang tidak dapat dilalui karena banjir atau karena lumpur pekat dari tanah yang terkena air hujan. Sekitar tahun 2020, perjalanan dari sekolah menuju ibu kota kabupaten sudah dapat dilalui dari jalur darat dengan kondisi jalan tanah dan berbukit melewati hutan belantara Katingan selama 2 jam lebih. Saat musim hujan, jalan ini berubah menjadi lumpur pekat seperti arena off-road. Setelah naik feri sederhana menyeberangi Sungai Katingan, perjalanan yang mendebarkan akan berlanjut melewati jalan perusahaan kayu dan dapat dipastikan akan berpapasan 5-8 kali dengan truk logging pengangkut kayu mentah. Setelah 2 jam lebih perjalanan yang menegangkan, kemudian menyeberang lagi menggunakan feri sederhana melewati Sungai Samba. Perjalanan panjang masih berlanjut melewati jalan aspal yang penuh lubang menuju ke Kasongan, Kabupaten Katingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya percaya bahwa pendidikan bukan sekedar mengajar, tetapi tentang menumbuhkan harapan di tengah keterbatasan. Saya Bina Fahdiani. Sebelumnya, pada Agustus 2023 hingga Februari 2024, saya sempat diamanahi menjadi PLT Kepala SMAN 1 Marikit yang harus menempuh perjalanan PP menggunakan kelotok melewati Sungai Katingan selama 5 jam dari lokasi sekolah asal, tempat di mana saya sekarang mendapat amanah menjadi kepala sekolah, yaitu di SMAN 1 Katingan Hulu, Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagian besar masyarakat di Katingan Hulu menggantungkan hidup dari tambang emas tradisional dan ladang berpindah. Sekolah menyadari pendidikan harus hadir bukan hanya memberi ilmu, namun menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap kehidupan dan lingkungan. Dari kesadaran itulah lahir sebuah gerakan sederhana namun penuh makna. Program Merakit Ketapang hadir untuk menjawab tantangan. Merakit Ketapang adalah akronim dari menanam harapan di pedalaman Katingan melalui ketahanan pangan. Murid belajar mengenali jenis tanaman, memilih media tanam, merawat, hingga menganalisis hasil panen. Mereka berpikir kritis, bekerja sama, dan juga belajar bertanggung jawab. Disinilah pembelajaran menjadi nyata. Disinilah karakter tumbuh bersama akar, daun, dan tanah. Melalui pembelajaran mendalam, murid belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Mereka tidak hanya tahu bagaimana tanaman tumbuh, tetapi juga mengerti makna kehidupan yang tumbuh bersama usaha mereka sendiri.
Dari kebun sekolah lahir inovasi dan kolaborasi. Guru mengajak murid membuat kompos dari dedaunan. Murid mencoba membuat produk olahan dari hasil kebun sekolah. Aktivitas pada program ini merupakan bagian dari kegiatan kokurikuler melalui pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu yang menghubungkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai karakter. Itu cepat busuk, ya. Gula itu makanannya, ya. Jadi ini nanti diaduk pakai gula tambah air supaya apa? Supaya bakterinya bekerja. Perubahan besar tidak terjadi sendirian. Guru berdiskusi dan berefleksi dalam komunitas belajar. Orang tua pun dilibatkan menjadi mitra pendidikan yang memahami arah perubahan sekolah. Begitu juga dengan alumni dengan beragam profesi sebagai inspirasi dan memberi motivasi bagi adik-adiknya. Dari dialog sederhana, tumbuh kesadaran bersama bahwa pendidikan bukan hanya tugas guru, tetapi tanggung jawab bersama seluruh warga sekolah. Ketahanan pangan sekolah menjadi sumber belajar kontekstual dan nyata bagi murid dalam menggali pengetahuan, melatih keterampilan, dan menguatkan nilai karakter dalam aktivitasnya. Hal ini selaras dengan pengalaman belajar pada pembelajaran mendalam, serta kegiatan ini dapat menjadi beragam tema pada kegiatan kokurikuler melalui pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu. Pembelajaran berbasis proyek di lingkungan kebun sekolah dengan melibatkan murid secara aktif dari merencanakan, mencari ide dan inspirasi lewat konten digital sampai menjual hasil panen ke masyarakat melalui media sosial, semua memenuhi kerangka pembelajaran yang diharapkan ada pada pembelajaran mendalam. Aktivitas pembelajaran yang nyata dan kontekstual dapat menumbuhkan kesadaran, kebermaknaan, dan pasti mengembirakan. Murid belajar mengenali jenis tanaman, memilih media tanam, merawat hingga menganalisis hasil panen. Mereka berpikir kritis, bekerja sama, dan belajar bertanggung jawab. Disinilah karakter tumbuh dan mampu mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Awalnya kami kira menanam itu sulit dan melelahkan. Ternyata sangat menyenangkan dan menantang. Kami jadi tahu, ternyata menanam sayur bisa loh menggunakan media air, gak mesti harus di tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sudiono, orang tua dari siswa SMA Negeri 1 Katingan Hulu. Sejak adanya program ketahanan di sekolah, terlihat adanya perubahan sikap dan kebiasaan anak di rumah. Anak menjadi lebih kreatif, misalnya dengan memanfaatkan botol bekas sebagai media tanam untuk menanam sayuran atau bunga. Mereka juga mulai lebih mandiri dalam merawat tanaman, menyiram setiap hari, dan menjaga kebersihan area tanam tanpa harus selalu diingatkan. Falsafah Huma Betang mengajarkan kebersamaan, gotong royong, dan saling menghargai. Semangat ini kami terapkan dalam program ketahanan pangan sekolah. Dari pedalaman Katingan, SMAN 1 Katingan Hulu menunjukkan bahwa pendidikan sejati tumbuh dari hati. Guru adalah penanam harapan, dan murid adalah benih masa depan yang akan tumbuh menjadi pohon perubahan. Melalui praktik baik ini, sekolah menjadi ruang tumbuh yang mencerminkan nilai Huma Betang. Salam Huma Betang, GTK hebat, Indonesia kuat.